Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat Revoyu dan tim karena telah memberi kesempatan saya untuk memberi speech kali ini kepada teman-teman sekalian. Juga saya ingin memperkenalkan diri sebelum memulai. Nama saya adalah Anton Rifko. Saya adalah salah satu lecturer di program Full Stack Product Management dan juga salah satu kontributor pembuat kurikulum untuk program ini. Salam kenal semuanya. Congratulations buat teman-teman semuanya. Kalian telah melewati 13 minggu waktu belajar, berinteraksi, dan mengerjakan tugas yang kalian kerjakan di sela-sela kesibukan kalian di bisa kerjaan, sekolah, dan lain-lainnya. Kalian semua hebat. Congratulations again. Selain itu juga congratulations, selamat dan selamat kalian telah berada di tangan yang tepat, yaitu tangan expert-expert dari Revoyu, terutama di masa ketika di situasi ekonomi yang sedang tidak menentu saat ini. Saya percaya dengan bantuan dan mentoring dari expert-expert Revoyu sekalian, kalian akan bisa menemukan dream job kalian. Di malam ini, pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan dua buah cerita dari pengalaman kerja saya yang harapannya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Cerita pertama adalah mengenai think differently atau mencoba untuk berpikir dan membuat keputusan yang berbeda dibandingkan rekan-rekan ataupun teman-teman lainnya. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya setelah lulus dari program kuliah, yaitu di jurusan teknik informatika, atau mungkin di kampus lain namanya ilmu komputer ya, saya dapat kesempatan untuk bekerja di salah satu perusahaan besar di Indonesia, BUMN, yang memberikan kesempatan untuk berkarir secara luas. Waktu itu saya tentunya sangat senang dan itu memberikan saya advantage dibanding teman-teman saya lainnya. Namun setelah bekerja beberapa tahun di sana, saya tidak menemukan passion saya dan turns out bahwa apa yang saya pelajari di sana tidak sesuai dengan apa yang saya suka dan saya cintai. Ya, kemudian setelah beberapa tahun, saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan tersebut dan akhirnya berlabuh ke mendapatkan kesempatan sebagai seorang IT atau software engineer di salah satu perusahaan Prancis di Singapura. Waktu itu adalah salah satu keputusan yang sangat-sangat berbeda dibanding teman-teman saya lainnya. Ketika teman-teman dan beberapa rekan kerja di batch saya waktu itu sangat betah dan menganggap itu bahwa sebuah final destination, saya memutuskan untuk keluar dan mengambil keberuntungan di tempat lain. Kalau saya melihat ke masa lalu, ini adalah salah satu keputusan saya yang mungkin paling tepat yang bisa saya ambil ya. Waktu itu sebagai seorang penyuka Tintin, komik Tintin ya, saya sangat menyukai adventure. Saya sangat menyukai petualangan dan mendapatkan kesempatan untuk bekerja di tempat-tempat yang berbeda dan berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda juga. Dan dengan bekerja di perusahaan ini, saya mendapatkan hal-hal tersebut. Ya, selain bisa bekerja dan mengaktualisasi diri, saya juga berinteraksi dengan orang-orang dari beberapa negara dan nationalities dan mengenal budaya-budaya yang berbeda. Dan juga yang paling menarik adalah saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja selama beberapa waktu di Afrika. Sebuah kesempatan yang sepertinya tidak akan pernah saya dapatkan jika tidak bekerja di perusahaan ini, karena mungkin pada umumnya perusahaan multinasional lainnya akan memberikan kesempatan untuk bekerja di Eropa, Australia ataupun di Amerika ya. Yang memberikan kesempatan buat bekerja di Afrika ya mungkin nggak banyak ya. Di sini walaupun waktunya tidak
lama, saya mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mengenal culture yang berbeda dan unik ya. Dan ini sesuai dengan apa yang saya harapkan waktu itu ya. Dan saya menemukan kebahagiaan di situ. Tapi tentunya saya tidak berusaha untuk bertahan di sana selamanya, karena itu agak bertentangan dengan apa yang saya percaya, bahwa saya bisa mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi dengan lebih banyak jika saya membuka dan open minded. Waktu itu berbeda juga dengan rekan-rekan lainnya di tempat itu. Saya memutuskan untuk keluar perusahaan dan membangun sebuah perusahaan, membangun sebuah perusahaan startup di Singapura. Waktu itu walaupun pengalaman itu belum berhasil, itu membawa pada kesempatan yang akhirnya menjadi saya menemukan roles yang saya sukai sesuai dengan passion saya. Jadi setelah saya memutuskan untuk tidak melanjutkan bisnis tersebut, saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di roles yang baru di perusahaan travel tech terbesar di Asia Tenggara ya. Waktu itu dari transisi sebagai seorang programmer menjadi product manager, ada banyak yang saya awalnya mungkin struggling karena saya tidak mendapat kesempatan dan opportunity yang mewah seperti teman-teman sekarang ini, di mana kalian bisa dipandu dan dimentorin oleh expert dari Revoyu ya. Waktu itu saya belajar sendiri dan sayangnya tidak banyak referensi dari Indonesia maupun region Asia waktu itu mengenai roles product management ya. Saya perlu banyak belajar di YouTube dan melalui kesempatan dan pengalaman. Cuma yang pasti adalah saya menemukan passion ini ya, dan akhirnya saya bertahan di roles ini di dunia product development dengan transisi karir yang berbeda, dan akhirnya ini yang membawa saya pada passion saya. Cerita kedua yang saya mau berikan adalah mengenai cara mengganti perspektif dan berusaha untuk mempunyai banyak roles pada karir kalian. Jadi ketika saya pertama kali transisi dari seorang programmer menjadi product manager, ada banyak kesulitan yang saya dapatkan. Tentunya awalnya adalah bahwa saya harus lebih banyak berinteraksi dengan orang, saya harus banyak melakukan research dan mungkin berusaha untuk less technical dan lain-lainnya ya. Ini saya pelajari dengan berdarah-darah ya kalau mau bilang ya, karena saya tidak terbiasa sebelumnya. Cuma dengan waktu akhirnya saya bisa mendapatkan kesempatan itu dan akhirnya bisa melakukan hal tersebut ya. Ini salah satu hal yang saya temukan setelah beberapa waktu di karir dunia ini, bahwa setiap pekerjaan itu maupun kalian bisa bekerja di technical, spesialis maupun generalis, ilmu dan skill komunikasi adalah salah satu hal yang penting. Dan agar kalian bisa mempunyai karir yang cemerlang dan bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan promosi dan lain-lain, kemampuan untuk berkomunikasi secara efisien dan efektif adalah salah satu hal yang paling penting ya. Dan itu kan mungkin lumayan mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dijalani ya. Bagaimana cara bisa berkomunikasi secara efektif? Rupanya saya temukan bahwa untuk bisa berkomunikasi dengan efektif adalah kita harus mempunyai banyak roles dan banyak pengetahuan untuk masing-masing role tersebut. Dan ketika kita berinteraksi dengan orang yang berbeda, kita harus berusaha untuk mengganti topi kita dengan topi seperti yang lawan bicara kita. Jadi misalnya dengan background teknis saya, ketika saya berinteraksi dengan programmer, saya akan menggunakan topi programming saya. Ya, sehingga obrolan pun nyambung dan semua happy. Tentunya kita tidak memaksakan pengetahuan kita ke lawan bicara kita ya. Namun ketika kita berinteraksi dengan orang yang berbeda dan roles yang berbeda, misalnya dari finance, marketing, dan lain-lainnya, kita harus mengganti topik kita, dan tentunya kita harus sedikit memahami apa sih yang menjadi concern utama dari roles tersebut. Dan tentunya ilmu pengetahuan bisa didapatkan di YouTube dan lain-lain. Kita berusaha untuk mempelajari
kulitnya, kita sebagai generalis harus bisa memahami banyak hal tentunya ya. Dan ketika kita berinteraksi dengan orang tersebut, kita harus berusaha untuk mengganti topik kita dan perspektif kita ke dalam perspektif yang sama seperti lawan bicara kita. Dan akhirnya dengan begitu kita bisa berkomunikasi dengan lebih efektif dan efisien ya. Ya, saya temukan bahwa hal tersebut itu sangat penting dan saya praktekkan, dan akhirnya ini menjurus ke kesempatan karir yang lebih baik dibanding saya belum memahami hal tersebut. Ya, saya mungkin sangat-sangat encourage dan endorse teman-teman semua agar bisa mencoba hal tersebut ya. Itu dua hal cerita yang saya mau sampaikan malam ini. Ya, cuma sekali lagi bahwa malam ini adalah malam besar buat teman-teman semua. Ya, saya tidak ingin merusak dan mengganggu lebih lama lagi, karena kalian adalah yang paling penting di malam ini. Dan tentunya saya mau akhiri speech ini dengan sebuah kalimat bahwa teman-teman semua harus selalu punya positive mindset dan harus selalu berusaha untuk push your limit untuk mencoba different things dan berusaha untuk menjadi beda dibanding peers-peers kalian, karena dengan cara seperti itulah kita bisa lebih mudah dinotice oleh employer ya. Ya, once again congratulations dan thank you for the opportunity untuk this speech. Thank you.